Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Ayesa Ika Channel. Nah oke, pada video kali ini kita sudah memasuki pada bab VLAN dan trunking ya teman-teman. Pada bab VLAN dan trunking ini kita akan mempelajari 13 materi ya. Yang pertama ada apa itu VLAN, konfigurasi VLAN, membuat topologi ruangan 2, belajar trunk, mencoba ping antar VLAN, dan lain sebagainya ya teman-teman. Nah oke, langsung saja kita masuk pada materi yang pertama, yaitu apa itu VLAN. Oke teman-teman, VLAN adalah singkatan dari Virtual Local Area Network ya teman-teman. Di sini, misal di sini terdapat sebuah ruangan dibagi menjadi beberapa divisi ya. Nah, misal barisan atas ini divisi engineering, lalu barisan yang tengah ini adalah programming, lalu yang paling bawah ini adalah marketing. Nah, engineering ini VLAN-nya yaitu VLAN 10, lalu untuk programming itu VLAN-nya VLAN 20, lalu untuk yang marketing VLAN-nya itu 30. Nah, untuk masing-masing VLAN-nya itu akan dibagi menjadi beberapa IP address ya teman-teman. Nah misal untuk engineering IP-nya itu 192.168.10.0/24. Nah diingat-ingat bahwa engineering itu memiliki IP 10.0. Lalu untuk programming berarti 192.168.20.0/24. Untuk engineering berarti 20.0/24. Lalu untuk marketing di sini berarti IP-nya 192.168.30.0/24. Untuk engineering, untuk marketing berarti IP-nya adalah 30.0 ya teman. Nah ini semua berbeda network ya teman-teman, masing-masing dari PC tersebut itu akan tersambung ke yang namanya switch ya. Nah di sini misal untuk engineering pingin bandwidth-nya itu 10 MB teman-teman, lalu untuk programmingnya itu 20 MB, misal marketingnya 30 MB. Nah disitulah VLAN itu dibutuhkan karena untuk memanajemen jaringan-jaringan tersebut ya teman-teman. Setelah semua itu dikonfigurasikan, nanti itu bisa dimanajemen VLAN-VLAN tersebut ya teman-teman. Nah, fungsi utama dari VLAN itu adalah untuk memanajemen, fungsi kedua itu untuk memecah broadcast domain, lalu broadcast domain itu adalah mengirimkan paket ARP kepada device-device yang terhubung. Nah, switch itu dilihat dari fisik hanya satu saja teman-teman, tapi kalau dilihat dari logika itu ada 3. Untuk terhubung ke engineering, programming, dan marketing ya teman-teman. Oke, mungkin itu saja video penjelasan dari saya. Lanjut materi berikutnya. Teman-teman, di sini kita akan melakukan konfigurasi VLAN dan teman-teman di sini saya sudah menambahkan 1 buah switch dan 6 buah PC ya teman-teman. Teman bisa ikuti saja seperti saya ini, lalu teman-teman bisa sambungkan semua PC-nya ke switch. Nah, untuk memberi kotaknya teman-teman bisa klik yang ini, yang tanda persegi panjang ini, lalu teman-teman bisa klik saja seperti ini, nanti akan keluar kotaknya ya. Teman-teman juga bisa mengganti namanya, mengganti warnanya ya teman-teman. Di sini untuk VLAN 10, nah di sini saya kasih nama terlebih dahulu VLAN 10 ya. Di sini VLAN 10 sebentar. VLAN 10, lalu di sini ada VLAN 20. Oke. Nah di sini untuk yang VLAN 10 saya memberikan IP 192.168.10.0. Ini yang VLAN 10 atau yang sebelah kiri ya. Nah untuk yang VLAN 20 atau yang sebelah kanan saya memberikan IP 192.168.20.0/24 ya teman-teman di sini. Oke, di sini kita akan konfigurasikan IP address-nya. Di sini kita bisa masuk ke PC 1 terlebih dahulu, atau yang sebelah kiri ini yang VLAN 10. Di sini kita bisa masuk ke desktop. Lalu kita bisa masuk ke IP configuration. Di sini kita berikan IP yaitu 192.168.10.10.1 ya teman-teman. Misalnya di sini untuk subnet mask-nya 255.255.255.0. Oke, lalu kita masuk ke PC 2-nya. Bentar, kita masuk ke PC 2. Kita masuk ke desktop, IP configuration. Di sini kita masukkan IP 192.168.10.2. Untuk subnet mask-nya sama ya teman-teman seperti ini. Lalu kita bisa masuk ke PC 3-nya. Kita isikan 192.168.10.3 seperti ini teman-teman. Untuk subnet mask-nya jangan lupa sama ya, 255.255.255.6. Lalu untuk yang VLAN 20 atau yang sebelah kanan ini kita bisa isikan IP. Kita masuk ke PC 4 dulu, kita isikan IP 192.168.20.1. Untuk subnet mask-nya tetap sama ya seperti ini. Lalu untuk PC 5 kita isikan juga sini 192.168.20.2, subnet mask-nya sama. Lalu untuk PC 6 sama ya teman-teman, 192.168.20.3 berarti di sini. Subnet mask-nya tetap sama seperti ini. Nah, jika sudah kita bisa untuk kirim pesan lewat satu VLAN saja teman-teman. Di sini kita kirim pesan satu VLAN saja, sesama satu VLAN. Kita coba ping dari PC 1 ke PC 3, kita kirim pesan dari PC 1 ke PC 3. Oke, ini sudah successful atau sudah bisa ya. Nah, lalu kita akan coba kirim pesan atau komunikasi untuk yang beda VLAN ya teman-teman. Coba. Di sini misal PC 2 kirim ke PC 5. Nah, oke teman-teman, di sini belum bisa ya teman-teman karena ini itu beda network. Nah, kita delete saja. Nah, kita akan mulai konfigurasi ya teman-teman. Di sini kita bisa masuk ke switch-nya.
Lalu kita masuk ke CLI. Di sini kita bisa mengetikkan perintah ena, lalu conf t. Kita akan coba untuk membuat flag-nya terlebih dahulu. Kita akan membuat flag-nya, kita bisa ketikkan flan 10. Enter. Di sini kita ketikkan name-nya, misal di sini programming. Yang pertama programming seperti ini. Lalu kita bisa exit. Nah, lalu kita bisa conf t lagi. Oh, maaf, sebentar. Kita bisa ketikkan perintah do show flan brief. Nah, di sini kita sudah memiliki flan 10 yaitu programming ya, teman-teman. Di sini kita sudah membuat ya, teman-teman, flan 10 programmingnya. Nah, untuk flan 1 itu masuk semua ya defaultnya. Nah, flan 10 itu belum ada interface-nya ya, teman-teman. Kita akan memasukkan port-port berapa saja yang ada pada atau yang masuk kepada flan 10-nya. Di sini FA01 untuk PC 1, PC 2 FA02, PC 3 FA03, teman-teman. Nah, kita bisa masuk ke switch-nya lagi. Oke, di sini kita bisa int interface FA0/1. Nah, di sini kita bisa ketikkan perintah switch port mode access. Nah, lalu kita bisa ketikkan lagi switch port access flan 10 seperti ini. Nah, FA0/1-nya itu akan dimasukkan ke flan 1 programming ya, teman-teman. Di sini kita bisa lihat. Berarti kita ketik perintah to show flan brief seperti ini. Nah, oke, di sini FA01 udah masuk ke flan 10 programming ya, teman. Di sini kita bisa exit. Nah, kita masukkan lagi untuk FA02 switch port mode access, lalu switch port access flan 10. Kita bisa exit, kita masukkan langsung saja untuk yang FA03. Kita ketikkan lagi switch port mode access, lalu switch port access flan 10. Kita bisa cek dengan do show flan brief. Nah, oke, teman-teman, di sini udah pada masuk ya di flan 10, FA01, FA02 dan FA03-nya ya, teman-teman. Di sini kita akan membuat untuk yang flan 20-nya ya. Di sini kita bisa conf t. Oh. Ini di sini kita akan membuat yang flan 20 ya, teman-teman. Di sini kita bisa ketikkan perintah flan 20. Di sini untuk name-nya kita bisa beri marketing. Kita bisa exit. Nah, lalu kita bisa melihat ya untuk interface-interface yang ada di flan 20-nya. Maaf. Sebentar. Nah, di sini untuk PC 4 FA04, PC 5 ada FA0. Sebentar, ini kok susah ya. Untuk PC 5 ada FA05 dan PC 6 FA06. Oke, kita bisa masuk lagi di sini. Nah, berarti di sini kita bisa ketik interface rank FA0/4 sampai 6. Nah, di sini agar mudah saya seperti ini saja. Ini adalah cara simpelnya agar nanti semua interface-nya itu bisa masuk ya, teman-teman. Sini kita bisa enter, lalu kita bisa ketikkan switch port mode access, lalu switch port access flan 20 seperti ini. Nah, lalu kita bisa exit, lalu to show flan brief. Nah, oke, teman-teman, di sini untuk flan 20 marketingnya sudah masuk interface yaitu FA04 sampai FA06 ya, teman-teman. Sudah terdapat interface-nya. Nah, di sini kita bisa exit. Di sini kita bisa ketikkan show MAC address table. Nah, oke, teman-teman, di sini tidak ada ya, teman-teman, belum ada MAC address-nya. Di sini kita bisa klik pada simulation. Akan coba mengirimkan pesan dari PC 2 ke PC 3. Nah, oke, di sini ICMP ya, teman-teman, artinya udah berkomunikasi ya, teman-teman. Di sini kita bisa delete saja. Nah, kita bisa masuk ke PC satunya. Lalu kita bisa masuk ke command prompt. Sebentar. Kita bisa masuk ke command prompt. Di sini kita bisa ketikkan ARP -A. Teman-teman, ini nggak ada ya, teman-teman. Ini tadinya ada, terus sudah saya hapus jadi nggak ada. Kita bisa masuk ke PC 2-nya. Kita bisa masuk ke PC 2. Kita masuk ke
Command Pro lalu ARP -A. Oke, sudah nggak ada. PC 3 juga pastinya tidak ada, teman-teman. Di sini. Oke, ini nggak ada, teman-teman. Nah, oke teman-teman, di sini kita bisa di sini kita bisa masuk ke switch. Lalu kita bisa mengetikkan perintah show MAC address table. Nah, oke teman-teman, di sini ada ya, teman-teman. Kita akan coba hapus clear MAC address table. Oke. Nah, kita bisa show MAC address table lagi. Nah, oke teman-teman, di sini sudah nggak ada ya. Di sini kita bisa kirimkan pesan dari PC 1 ke PC 2. Nah, oke teman-teman, di sini ARP ya teman-teman. Di sini PC 1 ke switch, dari switch itu akan coba kirim ke PC 2 dan 3. Tapi nggak akan kirim ke PC 4, 5, dan 6 ya. Di sini kita bisa klik. Nah, dia nggak akan kirim ke plan 20-nya teman-teman. Di sini kita bisa klik lagi. Nah, PC 1 akan dikirim .icmp ya. Di sini kita bisa klik lagi. Nah, oke teman-teman. Nah, oke, di sini PC 1 akan dikirim paket icmp ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini saya sudah membuat topologi ruangan yang kedua ya, karena kalau saya buat videonya nanti terlalu panjang dan lama. Ini saya sudah menambahkan lagi 1 buah switch dan 6 buah PC ya teman-teman. Di sini saya sudah hubungkan switch yang pertama dengan switch yang kedua, lalu saya sudah memberi kotakan seperti ini, memberi ruangan ya. Lalu di sini sama, di sini ada VLAN 10 dan VLAN 20. Untuk VLAN 10 saya memberi IP seperti yang pada ruangan pertama sama 192.168.10.0. Lalu untuk yang VLAN 20 192.168.20.0 ya teman-teman. Nah, oke, di sini saya akan mengkonfigurasikan IP address-nya langsung saja. Di sini kita masuk ke PC yang ke-7-nya. Stop IP configuration. Di sini saya beri IP 192.168.10.4 ya. Nah, untuk subnet mask-nya seperti ini, seperti biasa, sama saja. Kita masuk ke PC yang ke-8. Kita beri IP 192.168.10.5 ya teman-teman. Di sini subnet mask-nya seperti biasa. Lalu kita masuk ke PC 9 juga. 192.168.10.6 ya. Oke, subnet mask-nya sama. Nah, lalu kita bisa masuk ke PC yang ke-10. Di sini kita masuk ke sini, lalu kita pakai berisik IP 192.168. Di sini berarti 20.4 ya teman-teman. Subnet mask-nya kita samakan saja semuanya. Kita masuk ke PC 11-nya. lalu kita masuk ke PC 12-nya. Ini kita bisa masuk ke switch-nya teman-teman. Sini kita bisa masuk ke CLI. Nah, kita bisa masuk ke mode configuration ya, conf-t. Nah, di sini kita bisa melihat yang interface-nya seperti biasa untuk PC 7, FA01, PC 8, FA02, PC 9, FA03 teman-teman, seperti ini. Nah, ini FA03. Ini berarti sama seperti yang pada ruangan pertama tadi ya. Kita masuk lagi di sini. Nah, agar lebih cepat, di sini kita ketikkan saja. Kita buat VLAN-nya terlebih dahulu, VLAN 10. Di sini namanya kita berikan nama yang sama saja ya, programming. Seperti ini. Lalu kita bisa exit. Lalu di sini kita bisa ketik ya teman-teman, interface rank FA0/1 sampai 3 seperti ini. Kita bisa ketikkan perintah switch port, mode access, lalu switch port access VLAN 10. Exit, do show VLAN brief. Nah, oke teman-teman, di sini untuk programming sudah ada ya teman-teman, yaitu FA01, 02, dan 03 ya untuk interface-nya. Lalu di sini kita akan membuat VLAN 20. Kita bisa ketikkan namanya marketing. Lalu di sini kita exit. Kita ketikkan interface rank FA0 4 sampai 6 ya. Kita bisa enter switch port mode access, lalu switch port access VLAN 20. Oke, exit, do show VLAN brief. Nah, oke, di sini untuk yang VLAN 20 sudah ada juga ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini kita akan mempelajari trunk ya teman-teman. Trunk itu berfungsi untuk menghubungkan antar switch ya teman-teman. Nah, di sini saya di switch yang kedua ini sudah membuat
VLAN 20 ya teman-teman. Caranya sama seperti yang kemarin. Ini saya sudah membuat pada video sebelumnya ya, jadi teman-teman bisa tonton saja. Ini yang VLAN 20 marketing, interface yang terhubung yaitu FA04 sampai dengan 06 ya teman-teman. Oke, di sini interface yang terhubung ke switch itu, ke sesama switch itu yaitu FA07 ya. Ini switch pertama ke switch kedua itu menggunakan interface FA07 ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa membuka switch yang pertama di sini. Kita buka CLI. Oke, kita ketiknya conft. Nah, di sini kita bisa ketikkan perintah interface, berarti FA0/7. Kita akan mulai konfigurasinya ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa ketikkan switch port mode terang. Center. Ya teman-teman, di sini kita sudah memasuki mode terang ya teman-teman. Di sini kita bisa ketikkan perintah do show interface terang. Seperti ini, kita bisa enter saja. Nah, di sini ada FA07 yang statusnya itu trunking atau aktif ya teman-teman. Di sini modenya juga sudah on ya. Nah, di sini kita bisa masuk ke switch yang keduanya. Kita bisa masuk ke switch yang kedua. Di sini kita bisa ketikkan sebentar, interface FA0/7 karena yang mengarah ke switch satunya juga itu FA07 ya teman-teman. Di sini kita bisa enter. Oke, di sini kita bisa ketikkan perintah switch port mode terang. Nah, kita bisa ketikkan do show interface terang. Nah, di sini juga udah trunking ya teman-teman, modenya juga sudah on. Nah, di sini kita akan coba untuk mengirimkan pesan dari PC 1 misal ke PC 7. Nah, oke teman-teman, di sini sudah successful ya. Teman, di sini kita akan mencoba untuk ping antar VLAN ya teman-teman. Di sini kita bisa klik yang simulation. Oke. Nah, di sini kita bisa mengirimkan paket dari PC 1 ke PC 7. Nah, oke teman-teman, di sini mengirimkan paket ICMP ya teman-teman. Di sini kita bisa delete saja. Lalu kita bisa kirim paket dari PC 2 ke PC 9. Nah, oke teman-teman, di sini mengirimkan paket ARP ya teman-teman. Nah, PC 1 akan kirim ke switch ya. Di sini kita bisa klik. Nah, oke teman-teman, dia akan membroadcast ya teman-teman pada ruangan pertama. Gak ada IP PC 9 ya teman-teman. Di sini diterima di switch ruangan kedua, dia itu akan membroadcast pada ruangan pertama ya. Kita bisa klik lagi. Nah, di sini akan diterima oleh PC 9 ya teman-teman. Di sini diterima oleh PC 9. Lalu PC 9 akan mengirimkan ke switch. PC 9 akan mengirimkan ke switch, lalu switch ruangan kedua akan dikirim ke switch 1, lalu dikirim lagi pada switch PC 1 ya teman-teman di sini. Nah, oke, ini sudah dikirim pada switch PC 1 ya di sini tadi. Lalu paket ACMP akan coba dikirimkan ya teman-teman. Di sini kita bisa klik. Lalu paket ICMP itu akan coba dikirimkan ya teman-teman. Nah, di sini sudah successful ya, berarti sudah berhasil. Oke teman-teman, kita akan belajar materi allow terang ya. Di sini kita bisa masuk ke switch yang pertama. Nah, di sini kita bisa ketikkan perintah n. Di sini kita bisa ketikkan perintah show interfaces terang. Nah, oke teman-teman, di sini allowed on terang ya teman-teman. Ini adalah VLAN berapa aja yang diizinkan melewati interface FA07 ini ya teman-teman. Karena default semua VLAN ini bisa dilewati ya. VLAN allowed dan active yang ini. VLANs allowed and active in management domain artinya adalah VLAN berapa aja yang udah melewati FA0/7. Nah, kita akan coba yang diizinkan itu hanya 10 dan 20 saja teman-teman. Kita akan coba yang diizinkan itu hanya 10 dan 20 ya. Di sini kita masuk ke mode konfigurasi terlebih dahulu. Nah, lalu kita bisa ketikkan perintah interface FA0/7. Lalu kita bisa ketikkan perintah switch port terang allow VLAN 10,20 10 dan 20 seperti itu ya teman-teman. Di sini kita bisa exit. Kita bisa do show interface terang. Nah, oke, di sini sudah berubah ya teman-teman menjadi 10 dan 20 ya. Nah, di sini kita bisa coba untuk mengirimkan paket. Nah, lalu kita akan coba mengirimkan paket dari PC 1 ke PC 7 ya teman-teman. Nah, ini sudah sukses ya teman-teman.
Oke teman-teman, pada video kali ini saya akan menambahkan satu ruangan lagi ya teman-teman, yaitu ruangan ketiga dengan isinya itu sama ya seperti ruangan kedua dan ruangan yang ke-1. Nah di sini saya sudah membuatnya teman-teman topologinya karena agar videonya itu tidak terlalu lama. Di sini teman-teman bisa menambahkan 1 buah switch dan 6 buah PC seperti biasanya ya. Lalu diberi kotakan seperti ini, lalu diberi note untuk IP VLAN 10-nya sama seperti yang kemarin ya teman-teman, 192.168.10.0. Lalu untuk VLAN 20 192.168.20.0 itu sama seperti kemarin ya teman-teman. Nah, karena saya sudah membuatnya, kita langsung saja untuk konfigurasi IP-nya. Kita akan memberikan IP pada PC 13-nya. Masuk, di sini saya memberi IP yaitu 192.168.10.7 ya teman-teman. Di sini untuk subnet mask-nya itu sama ya, 255, 255, 255. Masuk ke PC yang ke-14. Nah, ini teman-teman itu bisa urut, bisa ya terserah saja karena punya saya itu urut agar tidak pusing saja teman-teman karena banyak sekali. 192.168.10.8. Subnet mask-nya sama. Lalu kita masuk ke PC 15 juga. 92.168.10.9 masuk ke PC 16. 192.168.20.7 ini 192.168.20.8 192.168.20.9. Nah, oke, ini konfigurasi atau menambahkan IP-nya sudah selesai, teman-teman. Di sini kita bisa masuk ke switch yang ruangan ketiganya, teman-teman. Di sini kita masuk ke mode CLI. Oke, kita ketikkan L, D. Nah, di sini kita bisa ketikkan perintah interface rank FA 0/1 sampai dengan 3. Ini interface-nya, teman-teman, sama saja. Untuk PC 13, 14, 15 itu berarti FA atau interface 1 sampai dengan 3, teman-teman. Di sini kita bisa enter saja. Di sini kita bisa ketikkan VLAN 10, lalu kita bisa ketikkan untuk namanya yaitu programming, seperti ini, programming. Kita bisa exit, masuk VLAN 20, namanya marketing, exit. Di sini kita ketikkan lagi ya, maaf tadi berarti interface rank FA 0/1 sampai 3. Nah, ini harusnya di sini ya teman-teman. Lalu kita ketikkan switch port mode akses, lalu ketikkan lagi switch port akses VLAN 10. Sini kita bisa exit, lalu interface rank FA 0/4 sampai dengan 6. Ini berarti PC 16, 17, 18 yaitu 4 sampai dengan 6. Switch port mode akses, lalu sebentar, switch port akses VLAN 20. Lalu di sini kita bisa do show VLAN brief. Nah, oke, di sini sudah ada ya teman-teman yang aktif, yaitu untuk VLAN 10 programming FA 01 sampai dengan 03, lalu yang VLAN 20 marketing FA 04 sampai dengan FA 06 ya teman-teman. Nah, di sini kita akan konfigurasikan terangnya dulu ya teman-teman. Nah, kita akan konfigurasikan switch yang kedua terlebih dahulu. Nah, yang ini. Nah, kita masuk ke CLI. Oke, di sini kita bisa masuk ke mode configuration terlebih dahulu. Kita masuk ke ILT FA 0/8. Nah, kenapa 0/8? Di sini untuk yang mengarah ke ruangan ketiga atau ke switch yang ketiga ini adalah di sini jalurnya itu FA 08 ya. Dan nanti teman-teman jangan lupa hubungkan antara switch yang kedua dengan switch yang ketiga, teman-teman. Oke. Di sini kita bisa enter saja. Bentar. Lalu kita bisa ketikkan switch port mode terang ya teman-teman, mode terang seperti ini. Lalu kita bisa enter. Nah, di sini kita bisa show interface terang. Nah, oke, di sini sudah terangking ya teman-teman statusnya di jalur atau di port interface FA 0/8 ya teman-teman. Nah, oke, di sini kita bisa masuk ke switch yang ketiganya. Sini. Oke. Kita bisa exit dulu saja sebentar. Nah, di sini kita bisa masuk ke interface FA 0/7. Nah, kenapa 0/7? Karena jalur yang menuju ke ruangan kedua, switch ruangan kedua itu adalah interface FA 0/7 ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa ketikkan perintah, berarti di sini switch port, enter, lalu mode terang ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa ketikkan do show interface terang.
Nah, bisa dilihat sendiri bahwa ini adalah port FA0/7 atau interface FA07 itu sudah statusnya itu sudah trunking ya, teman-teman. Nah, di sini kita bisa coba untuk kirim pesan dari misal di sini PC 8 kirim ke PC 14 misalnya. Nah, oke teman-teman, di sini sudah sukses ya, teman-teman. Di sini kita bisa hapus atau delete terlebih dahulu. Di sini misal kirim PC 10 ke PC 16. Nah, oke, di sini juga sudah sukses. Nah, teman-teman bisa coba-coba sendiri, misal dari PC 9 ke PC 15. Nah, ini juga sudah sukses ya, teman-teman. Nah, oke, teman-teman, pada materi kali ini kita akan belajar trunking pada MLS ya, teman-teman. Di sini saya menambahkan switch yang multi-layer 3560 ini ya, teman-teman. Nah, di sini kita bisa sambungkan dari switch yang ketiga. Bentar. Switch yang ketiga dengan yang baru kita tambahkan ini ya, teman-teman. Nah, kita bisa masuk ke switch yang ketiga ini, yang pada ruangan ketiga ini. Nah, di sini kita bisa masuk ke yang lalu konfig. Nah, oke teman-teman, di sini kita bisa ketikkan INT interface FA0/8. Nah, kenapa /8? Karena di sini menujunya ke multilayer itu /8 ya, interface FA0/8. Oke. Nah, sudah, kita bisa enter saja. Lalu kita ketikkan switch port mode trunk. Nah, lalu kita bisa ketikkan lagi to show interface trunk. Nah, oke teman-teman, di sini untuk yang FA0/8 atau port yang menuju ke switch multilayer itu sudah trunking ya, teman-teman. Sini kita bisa masuk ke yang switch multilayernya. Nah, oke, di sini kita bisa sebentar, ini mau saja. Kita bisa M lalu T. Lalu di sini kita bisa ketikkan interface FA0/1. Nah, kenapa interface FA0/1? Karena yang menuju ke switch yang pada ruangan ketiga itu adalah FA0/1 ya, teman-teman. Oke, di sini kita bisa enter saja, lalu switch port mode trunk. Teman-teman, di sini rejected ya, teman-teman, karena interface FA0/1 ini nggak bisa melakukan yang namanya trunk ya, karena encapsulation-nya itu is auto ya, teman-teman. Nah, untuk mode trunk itu ada dua ya, teman-teman. Ada ISL punya Cisco, apabila switch punya Cisco ketemu dengan switch yang sama kayak Cisco itu bisa pakai ISL ya, teman-teman. Lalu yang satunya ada 802.1Q adalah open standard ya. Misal Cisco ketemu dengan Bridge itu bisa pakai encapsulation 802.1Q ya, teman-teman. Nah, untuk switch multi-layers, untuk switch multi-layer support ISL dengan 802.1Q, tapi untuk switch yang biasa nggak support ISL ya, teman-teman, hanya support 802.1Q ya. Maka dari itu, untuk switch multi-layer ini bingung mau pakai ISL apa .1Q ya, teman-teman. Kita akan coba konfigurasi encapsulation di switch yang multi-layer terlebih dahulu ya, teman-teman. Di sini kita bisa ketikkan switch port, lalu switch port trunk encapsulation. Nah, seperti ini, lalu .1Q. Seperti ini ya, teman-teman. Di sini kita bisa enter. Lalu di sini kita bisa ketikkan lagi, yaitu switch port mode trunk. Nah, ini sudah bisa ya, teman-teman. Nah, di sini kita bisa ketikkan to show interface trunk. Oke, teman-teman, pada jalur atau port FA01 ini sudah statusnya itu sudah trunking ya, teman-teman. Nah, oke teman-teman, di sini kita akan belajar mengenai teori dynamic trunking protocol ya, teman-teman. Nah, sebelumnya kita udah belajar mode trunk dan mode akses ya, teman-teman. Mode akses itu adalah artinya menunjuk pada end device ya, teman-teman, end device. Nah, untuk mode trunk itu menuju pada switch ya. Pada mode dynamic trunk protocol itu ada dua jenis ya, teman-teman. Ada yang namanya dynamic auto dan dynamic desirable ya, teman-teman. Nah, misal dynamic auto itu akan ketemu dengan dynamic auto juga. Nah, itu berarti akan menjadi mode akses ya, teman-teman. Misal di sini ada dynamic auto, dengan dynamic auto itu akan menjadi akses. Lalu jika ada dynamic auto ketemu dengan dynamic desirable itu akan menjadi trunk ya, teman-teman. Misal lagi ada dynamic auto ketemu dengan trunk akan menjadi trunk. Lalu untuk dynamic auto ketemu dengan akses akan menjadi akses ya, teman-teman, seperti itu. Kan ada switch 1 dan switch 2 ya, teman-teman. Di switch 1 itu kita konfigurasi menjadi dynamic desirable misalnya. Lalu di switch 2 kita konfigurasi menjadi dynamic auto. Nah, maka nantinya itu akan menjadi akses ya, teman-teman. Nah, bisa disimpulkan kalau dynamic auto itu sifatnya menunggu, kalau dynamic desirable itu sifatnya mengajak. Nah, kalau trunk itu sifatnya memaksa, akses juga sifatnya memaksa ya, teman-teman. Oke, mungkin itu saja video penjelasan dari saya. Lanjut ke materi berikutnya. Oke, teman-teman, pada materi kali ini kita akan belajar yang namanya praktik dynamic trunking protocol ya, teman-teman. Nah, di sini saya akan mencoba untuk menambahkan dua switch ya. Sini kita tambahkan dua switch. Nah, lalu di sini kita bisa hubungkan dengan menggunakan kabel otomatis saja ya, yang biasa.
Nah, oke teman-teman, ini masih oranye ya, bagian kabelnya ini masih oranye. Nah, agar menjadi hijau kita bisa klik yang tanda fast forward ini ya teman-teman. Nah, kayak ini sudah berubah menjadi hijau ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa masuk saja ke switch ketiganya ya di sini. Nah, di sini kita akan melihat mode apa yang dipakai di switch 3 ini ya teman-teman. Kita bisa ketikkan ini terlebih dahulu di sini. Lalu di sini kita ketik saja show interface FA 0/1 switch port. Di bagian administratif mode ini adalah mode yang kita itu konfigurasikan ya teman-teman, yaitu dynamic auto ya teman-teman. Nah, untuk operational mode atau operational mode itu adalah static access ya teman-teman. Ini adalah mode hasilnya ya. Nah, di sini kita bisa masuk ke switch yang keempat. Oke, kita bisa masuk ke kita ketik N, lalu kita bisa ketikkan show interface FA 0/1 switch port. Bisa enter. Nah, oke teman-teman, di sini sama ya teman-teman, untuk administratif modenya itu dynamic auto, lalu untuk hasilnya itu operational modenya itu static access ya teman-teman. Nah, oke, kita bisa ketik di sini kita masuk ke mode konfigurasi. Nah, di sini kita bisa ketikkan interface FA 0/1. Di sini kita bisa ketikkan switch port. Lalu switch port mode dynamic DC rebel. Nah, teman-teman bisa mengetikkan seperti ini. Kita bisa enter. Oke, lalu kita bisa ketikkan do show interface FA 0/1 switch port. Bisa enter. Nah, di sini bisa teman-teman lihat bahwa administratif modenya itu menjadi dynamic desirable ya teman-teman. Nah, di sini artinya mengajak menjadi terang ya. Di sini hasilnya juga menjadi terang ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa masuk ke switch yang ketiganya, lalu kita bisa ketikkan perintah show interface FA 0/1 switch port. Ini kita bisa enter. Nah, oke teman-teman, di sini hasilnya juga terang ya teman-teman di sini. Nah, di sini juga hasilnya terang ya teman-teman, untuk administrative mode-nya itu dynamic auto ya. Nah, di sini kita bisa masuk ke switch yang ketiganya, lalu di sini kita bisa ketikkan yaitu switch port mode terang ya teman-teman. Sini kita bisa enter. Di sini kita bisa do show interface FA 0/1 switch port. Kita bisa enter. Nah, di sini bisa teman-teman lihat ya teman-teman bahwa switch 3 ini memaksa menjadi terang dan switch 4 itu mengajak menjadi terang ya teman-teman yang tadi. Nah, di sini kita bisa masuk ke switch 4-nya lagi. Bisa masuk ke switch 4. Nah, di sini bisa ketikkan do show interface FA 0/1 switch port. Nah, oke teman-teman, ini ya teman-teman sama. Nah, oke teman-teman, di sini kita akan belajar yang namanya apa itu untarget dan target ya teman-teman. Di sini kita masuk ke simulation terlebih dahulu. Nah, di sini kita bisa mengirimkan paket ya, sebentar. Nah, misal di sini mengirimkan paket dari PC 12 ke PC misal berapa ya? 16 ya. Nah, di sini mengirimkan paket ARP ya teman-teman. Di sini kita bisa klik. Nah, di sini untuk PC berapa tadi? PC 12 ini kirim ke switch dan itu kan di broadcast ya teman-teman. Kita bisa klik lagi. Nah, di sini. Nah, paket yang dikirim dari switch menuju ke switch lagi ya, itu artinya target ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa klik lagi. Di sini switch 1 kirim ke switch 2 ya teman-teman. Di sini kita bisa next. Nah, di sini dikirimkan dari paket, berarti dari paket. Nah, di sini dikirimkan ke PC berapa ini? Ke PC 17 dan PC 18 ya teman-teman. Di sini kita bisa next lagi. Nah, nantinya akan dikirimkan kembali ya teman-teman suratnya dan udah diterima ke switch yang kedua ya teman-teman. Di sini switch 2 ini berhubungan atau mengirim ke switch 1 ya teman-teman. Itu yang namanya target ya, hubungan antara switch 1 dan switch 2 ya. Switch 2 ya teman-teman. Nantinya akan dikirimkan kembali ya teman-teman suratnya udah diterima pada switch yang kedua. Switch yang kedua itu berhubungan atau mengirimkan ke switch 1 ya teman-teman. Nah, itu namanya target ya, hubungan antara switch 1 dan 2 ketika kirim paket. Kita bisa klik. Oke, kita bisa klik lagi. Nah, di sini akan dikirimkan kembali ke PC 10-nya ya tadi yang kita kirim. Di sini kita bisa lihat di sini. Nah, di sini maka terjadi yang namanya ICMP ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa klik yang ICMP. Di sini terdapat informasi .1Q ya teman-teman. Ini artinya yang disebut dengan target dari video atau yang akan belajar apa itu native LAN ya teman-teman. Nah, kita bisa membuka switch yang pertama di sini. Kita bisa membuka di mode jalannya di sini. Kita bisa enter, kita bisa enable. Lalu kita bisa ketikkan show interface terang ya teman-teman di sini. Nah, di sini terdapat FA 0/7 ya teman-teman, atau FA 07 ya, jalur menuju ke switch kedua. Nah, di sini juga ada native LAN 1 ya teman-teman. Nah, default native LAN itu adalah 1 ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa masuk ke switch yang keduanya.
bisa masuk ke switch yang kedua. Ini kita bisa ketikkan perintah show interface terang. Sini ada dua interface ya teman-teman yang diturunkan. Untuk FA07 itu switch pertama, lalu FA08 itu untuk switch ketiga ya teman-teman di sini. Nah, untuk native LAN-nya juga di sini satu ya, defaultnya yaitu satu ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, native LAN itu adalah paket yang tidak perlu di-tag ya teman-teman. Nah, pada saat kirim paket dari switch ke switch yang lain itu kan ada yang namanya tag ya teman-teman, atau .1Q. Misal VLAN 1 mau kirim ke VLAN 1 juga. Karena sama-sama satu, jadi itu nggak perlu yang namanya tag ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, di video kali ini kita juga akan coba konfigurasi native LAN ya teman-teman. Kita akan coba ganti native LAN-nya ya teman-teman. Di sini kita bisa masuk switch yang kedua di sini. Di sini kita bisa masuk ke mode configuration, lalu kita bisa ketikkan IMT-FA0/8 ya teman-teman di sini. Nah, kita bisa ketikkan switch port trunk native VLAN 20. Di sini misal oke, di sini kita do show interface trunk ya teman-teman. Nah, di sini untuk FA08 itu native LAN-nya sudah terganti menjadi 20 ya teman-teman. Nah, perintah yang switch port trunk native LAN 20 ini VLAN 20 ini maksudnya teman-teman itu mau ganti native LAN-nya itu menjadi berapa ya teman-teman, seperti itu. Nah, di sini kita bisa masuk ke switch yang ketiganya. Oke, kita bisa masuk ke sini. Nah, kita bisa ketikkan interface FA0/7. Oke, sebentar teman-teman. Kita bisa ketikkan kita bisa exit dulu ya, sebentar. Nah, di sini kita bisa ketikkan interface FA0/7 ya teman-teman di sini. Enter. Nah, lalu di sini kita bisa ketikkan perintah switch port trunk native LAN 20 juga ya teman-teman di sini. Kita bisa enter, lalu do show interface trunk. Sudah mengganti menjadi native LAN 20 ya teman-teman yang FA0/7. Nah, di sini kita bisa klik yang simulation. Oke, di sini kita bisa kirim dari misal PC 12 ke PC 16, kirim paket dari PC 12 ke PC 16 teman-teman. Kita bisa klik lagi. Lalu kita bisa klik lagi di sini. Nah, dari switch 1 ke switch 2 itu kita bisa cek ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, di sini nggak ada tag-nya teman-teman. Nah, kita akan mencoba untuk mengganti VLAN-nya ke default-nya lagi ya. Kita akan mencoba mengganti native LAN-nya ke default-nya lagi ya teman-teman. Nah, oke, di sini kita saja, di sini kita bisa delete ya teman-teman. Kita masuk ke real time lagi. Nah, kita bisa masuk ke switch yang ketiga di sini berarti. Switch yang ketiga. Lalu di sini kita bisa exit saja. Nah, oke, kita sudah exit, kita bisa ketikkan interface FA0/7 di sini ya. Kita bisa ketikkan switch port trunk native LAN 1 kan, karena kita akan mengganti native LAN itu menjadi satu lagi ya defaultnya. Nah, oke. Nah, kita bisa masuk ke switch yang kedua. Masuk ke switch yang kedua yang ini. Sebentar. Kita bisa exit saja. Kita bisa ketikkan interface Kita bisa ketikkan interface FA08. Kita bisa ketikkan lagi switch port trunk native LAN 1. Nah, lalu kita bisa ketikkan lagi do show interface trunk. Nah, oke teman-teman, ini sudah berubah ya, yang port atau interface 07 dan 08-nya native LAN-nya sudah berubah menjadi satu ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itu saja video bab 5 dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa like, tonton, dan komen ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.